see you again. This time we want to praise our God because He is our Savior. Let's sing Yesus Tuhan dan Allah kami. Hanya Yesuslah yang layak kita puji dan sembah. Karena Tuhanlah yang menciptakan segalanya. Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, Engkau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengikuti devotion. Berilah kami hati lebih sungguh-sungguh agar kami mau diajar, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita memerlukan juru selamat di dalam hidup kita. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Dear student, before we listen the word of God, let's come to the Lord and we will pray. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you for everything you have given to us. Lord, we surrender all our life to you. And we want to come to you. We want to listen your word. Please bless us. Give us wisdom to understand your word. In Jesus' name we pray. Amen. Dear student, are you ready to listen the word of God? Today we would like to discuss about kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Open your Holy Bible. It's taken from 1 Peter 3 verse 15. I will read for you. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan.
dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Semua orang ingin hidupnya baik, lancar, dan tidak mengalami kesulitan. Hubungan dengan sesama juga baik. Ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Dan tentunya ingin memperlakukan orang lain dengan baik. Tetapi terkadang malah sebaliknya. Kita sudah melakukan yang baik, kita melakukan yang benar, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun yang kita alami malah sebaliknya. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan, bahkan penderitaan. Tapi anak-anak, jangan kita berpikir bahwa itu adalah suatu hukuman dari Tuhan. Itu hanya untuk menguji iman kita, untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana tindakan kita saat kita mengalami penderitaan dan kesusahan dalam hidup kita? Apakah kita berkata, buat apa percaya Tuhan? Sudah buat baik, sudah buat yang benar, tapi masih mengalami hal seperti ini. Tinggalkan saja Tuhan itu. Percuma percaya Tuhan. Kita dibuatnya tidak aman. Kita bukannya aman, tetapi kita mengalami segala penderitaan. Banyak orang berpendapat, anak-anak, jika kita sudah melakukan firman Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak mengalami yang namanya penderitaan, kesulitan, sengsara di dalam hidup kita. Yang kita alami hanya yang baik-baik saja. Hidup kita senang, hidup kita aman, sejahtera, semua lancar. Itu adalah satu pemikiran yang salah. Seperti yang tadi Miss sudah sampaikan di atas. Jika kita mengalami suatu kesulitan, kesusahan di dalam hidup kita, itu bukan satu hukuman Tuhan, tetapi itu merupakan suatu ujian untuk memurnikan iman kita. Anak-anak, kita membaca ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Namun, ada kalanya di saat kita sudah melakukan perbuatan yang baik, yang benar, dan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mengalami penderitaan. Semua itu bisa terjadi karena apa? Kita memilih untuk tetap berdiri pada kebenaran. Menghadapi hal-hal seperti ini, janganlah anak-anak kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita takut, kita gentar. Tetapi sebaliknya, kita berbahagia. Sebab jika kita menderita karena kebenaran dan bukan karena telah berbuat jahat, itu adalah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu merupakan pengorbanan
yang diperkenan Allah. Itulah yang Allah mau. Bukankah tidak ada yang lebih indah selain diperkenan Tuhan? Sekali lagi Miss katakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dia adalah yang memiliki otoritas penuh di dalam hidupmu. Dan dia, Yesus itu adalah yang memegang kendali, memegang hidup semua orang. Tetap anak-anak, kita beriman kepada Tuhan. Dia Tuhan yang kudus, tidak mungkin berbuat salah, melakukan ketidakadilan. Tetaplah berbuat baik anak-anak. Jauhi kejahatan. Sekalipun kamu harus menderita, karena kebenaran kamu berbahagia. Di ayat 14 tadi. Tetapi ada penguatan. Apa yang dikatakan? Kita tidak boleh gentar. Kita tidak boleh takut menghadapi itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang otoritas penuh di dalam hidup manusia. Kamu tidak perlu takut terhadap orang-orang yang ada di sekitar kamu. Menderita karena kebenaran merupakan suatu kehormatan, kebahagiaan. Kehormatan lebih besar daripada aibnya. Mari tetap kita berbuat baik dan berbuat benar, sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak melakukan hal tersebut. Walaupun sebaliknya orang-orang berbuat yang jahat kepada kita, tapi kita tetap melakukan kebaikan, melakukan yang benar. Allah memberikan perhatian kepada kita. Percayalah anak-anak. Allah memperhatikan kita. Allah melihat kita. Allah melihat kepada anak-anak yang melakukan kebenaran. Allah akan menumpahkan murkanya atas orang-orang yang berbuat jahat. Karena Dia adalah Allah yang adil. Ada satu janji Allah kepada kita. Tuhan mengizinkan penderitaan untuk kita alami. Tetapi janji Allah, Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan menopang kita. Dia akan menolong kita. Sehingga kita mampu melalui itu semuanya. Allah tidak hanya sebagai penonton, tetapi Dia turut bekerja menanggung penderitaan itu. Lalu sampai di sini anak-anak, jika Tuhan menghendaki kita mengalami suatu penderitaan karena kita berbuat sesuai firman Tuhan, bagaimana kamu? Bagaimana respon kamu? Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ingatlah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Dia mendengarkan permohonan orang-orang yang berseru kepadanya, yang meminta pertolongan. Tetapi Tuhan menentang orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang yang tidak mau tahu kepada Tuhan. Kamu bisa nanti membaca di ayat 12. Meskipun Allah itu baik dan Dia tidak terhingga, namun Dia membenci dosa. Dia membenci pendosa yang tidak mau bertobat. Untuk itu anak-anak, marilah kita mulai hari ini kita bertekad, kita berkomitmen untuk terus mau menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan, walaupun banyak penderitaan yang kita alami. Anak-anak, tetap kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu. Dia tidak pernah salah. Kadang yang baik dan yang benar yang kita buat, justru sebaliknya yang kita alami, yaitu penderitaan. Tidak
apa-apa. Jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan melihat kita. Tuhan memperhatikan kita. Dan ingat, Dia juga memperhatikan orang-orang yang berdosa. Dia adalah Allah yang kudus, dan Dia membenci orang yang terus hidup di dalam dosa dan yang tidak mau bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami sembah, yang kami muliakan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami mau menguduskan Engkau di dalam hati kami sebagai Tuhan kami, sebagai Raja kami. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami dapat menghadapi masalah-masalah yang datang kepada kami. Biarlah kami tetap mengingat bahwa Engkau Tuhan kami yang tidak pernah berdosa, tidak pernah salah. Walaupun terkadang kami menghadapi masalah di dalam kehidupan kami tahu Engkau yang mengizinkannya. Dan Engkau selalu melihat orang-orang yang berdosa, dan Engkau tidak pernah tinggal diam untuk hal itu. Tuhan, kami mohon kepadamu, tolonglah kami, bantulah kami. Dan di pagi hari ini kami serahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan yang pimpin kami. Tuhan, untuk pembelajaran di hari ini, berkati setiap guru, anak-anak didik kami yang belajar secara online hari ini. Biarlah Tuhan bantu mereka, memberikan semangat, kekuatan, dan hikmat kebijaksanaan, agar anak-anak didik kami mampu menyerap pembelajaran dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus menghendaki supaya kita melakukan lebih dari yang seharusnya, karena Allah sanggup melakukan segala perkara, dan Tuhanlah yang Maha Kuasa yang menciptakan segalanya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita ucapkan ayat hafalan kita dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.